Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Risnawati. Saya mahasiswi UIN Sukabumi Jati Bandung, jurusan Matematika. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman dapat bersilaturahmi di suatu kali ini dalam rangka mengadakan kegiatan belajar budaya mengenai topik mengenai kehidupan keluarga berencana. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang pandangan Islam tentang keluarga berencana. Mungkin di sini ibu-ibu udah pada tahu ya apa itu keluarga berencana ya. Karena mungkin saya itu ibu-ibu itu sudah ahli gitu dalam bidangnya ya. Tapi di sini saya ingin mengulang kembali sebelum tentang pandangan Islam mengenai keluarga berencana. Kita membahas dulu tentang apa itu keluarga berencana, Ibu. Nah, keluarga berencana atau kalau dulu itu singkatannya dari singkatan dari KB ya. Nah, tapi pada kemarin saya mendengar penjelasan dari Ibu Noti selaku dosen pendidik KB bahwa KB itu singkatannya itu dari keluarga berkualitas ya. Nah, jadi KB atau keluarga berkualitas atau kalau dulunya itu keluarga berencana itu merupakan family planning gitu ya kalau bahasa Inggrisnya. Nah, yang artinya itu pengaturan atau penjalangan kelahiran dan sering juga disebut sebagai usaha mencegah kehamilan gitu ya. Baik itu yang bersifat sementara atau yang bersifat selamanya sehubungan dengan situasi dan kondisi tertentu gitu. Nah, KB atau keluarga berencana ini juga tentunya memiliki manfaat dan tujuan. Nah, tujuannya itu yang pertama di sini ada membentuk keluarga kecil yang sejahtera sesuai dengan kondisi ekonomi di dalam keluarga tersebut gitu ya. Terus yang kedua itu mencegah terjadinya pernikahan di usia dini ya. Karena sekarang dari program KB ini sendiri ya, idealnya menikah itu di usia 21 25 ya. Perempuan 21, laki-laki 25. Karena beberapa pendapat mengatakan di sana terdapatnya kematangan antara emosi ataupun fisik gitu ya, Bu ya. Terus yang ketiga di sini ada menekan angka kematian atau kematian ibu atau bayi. Nah, karena seringkali ya kehamilan di usia tua atau terlalu muda itu dapat berdampak bagi bayi atau bagi ibu tersebut gitu. Terus yang selanjutnya di sini menekan jumlah penduduk serta menyeimbangkan kebutuhan penduduk dengan jumlah penduduk yang ada di Indonesia gitu. Nah, itu saya mengemukakan cuma 4 tujuan dari program KB itu sendiri ya. Terus yang selanjutnya di sini ada manfaat dari program KB itu sendiri. Yang pertama itu menjaga kesehatan ibu dan bayi. Tentu mungkin ibu-ibu udah tahu ya di sini penjelasannya seperti apa. Tetapi emang program KB ini memberikan manfaat gitu bagi kesehatan ibu dan bayi dan berdampak baik bagi ibu dan bayi tersebut. Nah, selain itu juga di program KB ini juga adanya arahan atau jadi seorang ibu tersebut akan mendapatkan pengarahan mengenai menjaga kesehatan baik si ibu itu sebelum hamil ataupun sesudah melahirkan gitu ya. Nah, yang selanjutnya di sini ada mendorong kecukupan ASI dan pola asuh yang baik bagi anak ya. Jadi dengan adanya program KB ini tentunya anak akan terpenuhinya haknya gitu, yaitu mendapatkan ASI eksklusif selama 6 sampai 6 bulan. Iya, ASI eksklusif
sampai 2 tahun gitu ya. Masih. Jadi tadi aku balik lagi akan anak itu akan terpenuhi asinya dan juga mendapatkan kasih sayang yang penuh ya. Terus yang selanjutnya mencegah kehamilan yang tidak direncanakan gitu. Karena kadang di usia 35 tahun ke atas yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk hamil lagi gitu. Ini karena tidak menggunakan alat kontrasepsi, kemudian melakukan hubungan intim dan terjadilah di situ kehamilan yang tidak direncanakan gitu ya Bu. Terus yang selanjutnya mencegah penyakit menular seksual seperti seorang yang mempunyai penyakit sifilis, terus HIV atau AIDS gitu. Kan itu merupakan penyakit menular ketika melakukan hubungan intim ya, salah satunya penularannya. Nah, nanti bisa dicegah dengan adanya dengan pemakaian kondom gitu ya. Terus kalau yang selanjutnya ini menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Nah, yang keenamnya itu membentuk keluarga yang berkualitas. Tentunya emang dari tujuan keluarga berencana ini atau keluarga berkualitas ini untuk menciptakan keluarga yang berkualitas. Karena ada pepatah mengatakan sebaik-baiknya kita merencanakan sesuatu maka kita akan mendapatkan hasil yang baik juga gitu ya. Nah sekarang jadi dari program KB ini tentunya diharuskan harus menggunakan alat kontrasepsi. Mungkin ibu-ibu udah pada tahu ya alat kontrasepsi di sana ada apa aja gitu ya, seperti kondom gitu kan, pil, suntik, terus apa lagi, IUD, terus oke ya. Nah sekarang kita masuk ke pembahasan tentang pandangan Islam sendiri terhadap keluarga berencana ya. Nah, mungkin ibu-ibu di sini udah pada tahu bagaimana pandangan Islam terhadap keluarga berencana. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa KB itu diharamkan ya, Bu ya. Nah, dalam artian diharamkan tersebut itu di sana kita dengan niatan membatasi atau mematikan jalur untuk mendapatkan anak gitu. Nah, itu yang diharamkan. Karena sebagaimana dahulu yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dulu itu membunuh anak-anaknya karena ditakutkan miskin. Nah itu merupakan hal yang kenapa KB itu diharamkan karena seperti itu gitu ya. Karena niatannya karena takut miskin, gak mau punya anak gitu. Nah itu yang tidak diperbolehkan. Tetapi kalau menjaga jarak antara anak yang pertama misalkan dengan anak yang kedua itu selaras dengan ajaran Islam itu sendiri ya Bu. Karena karena Islam itu mengajarkan penjarangan juga sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah yang ayatnya 222 kalau nggak salah, nanti bisa dilihat ya. Di situ diterangkan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma radha'ah. Nah, jadi di situ artinya hendaklah para ibu menyusui anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Nah, jadi dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan ya Bu bahwa penjarangan itu sudah diajarkan dalam Al-Quran. Nah, karena apa? Karena itu akan berdampak baik itu bagi si ibunya ataupun bagi si anaknya gitu ya. Karena misalkan jika terjadinya kehamilan, jika terjadinya terlalu dekat antara kelahiran kemudian hamil, nah itu juga akan berdampak buruk baik itu kepada si ibunya ataupun janin ataupun si anak yang baru dilahirkan gitu ya. Dampak buruknya seperti apa? Nah, dampak buruknya jika kepada si ibu itu sendiri mungkin ibunya itu belum pulih, emang betul-betul pulih gitu ya Bu ya. Iya, mungkin kalau ininya udah bisa jalan atau gimana gitu. Tapi kan kalau dalam tubuhnya itu belum tentu mereka itu udah sembuh atau belum lukanya gitu ya. Terus selanjutnya berdampak buruk juga bagi si anak yang baru dilahirkan, yaitu kekurangannya suplai ASI gitu ya. Nah si anaknya itu jadi tidak terpenuhi haknya gitu, yaitu
mendapatkan ASI yang maksimal gitu. Adapun yang berdampak buruk kepada si janin yang dikandungnya, ada yang mengatakan bahwa janinnya itu yang nanti dilahirkan itu kemungkinan bisa prematur gitu kan, cacat ataupun meninggal gitu kan. Nah, selain itu juga akan berdampak buruk bagi kesehatan mental seorang ibu tersebut gitu. Padahal kan Rasulullah mengajarkan bahwa Rasulullah itu selalu mengusahakan yang terbaik buat umatnya, yang bermaslahat buat umatnya. Sehingga kepada seluruh manusia Rasulullah memerintahkan untuk berbuat yang bermaslahat itu buat sesama. Nah gitu. Terus selanjutnya penjarangan juga itu buat kepentingan anak tersebut ya. Salah satunya dia mendapatkan pendidikan yang layak gitu. Nah, dengan adanya pendidikan yang layak, maka seorang anak tersebut akan memiliki karakter yang kuat. Ternyata Bu ya, pada zaman Rasulullah juga sudah sudah ada gitu program keluarga berencana tersebut yang dinamakan Azal. Ibu-ibu ada yang tahu Azal itu apa? Nah, Azal itu yaitu KB alami gitu kalau zaman dulu, karena belum ada kayak sekarang IUD gitu kan, belum ada ya. Kita dulu namanya KB alami gitu. KB alami ini apa gitu. Nah, jadi Azal itu seorang yang melakukan hubungan suami istri. Nah, jadi si sperma laki-lakinya itu dikeluarkan di luar kemaluan wanita. Itu yang dinamakan azal pada zaman dahulu gitu. Jadi pada zaman dahulu juga sudah diajarkan bahwa ber-KB itu diperbolehkan gitu. Cuma nggak ada anjuran harus ber-KB, terus Nabi juga tidak melarang untuk ber-KB gitu. Jadi hukumnya boleh gitu ya. Terus yang selanjutnya, nah kenapa teh kan karena saya pernah dengar nih kata hadis juga dikatakan bahwa Rasul itu suka dengan umatnya yang banyak gitu, yang mempunyai banyak anak gitu. Nah di situ harus digarisbawahi ya Bu, di situ banyak anak itu yang diharapkan kebermanfaatannya. Berarti bukan hanya mementingkan kuantitasnya, melainkan harus berkualitas gitu. Boleh mempunyai anak 12 jika dia memang mampu ya dengan memerhatikan kualitasnya gitu. Jadi itu kembali lagi ke kemampuan dalam keluarga tersebut. Jika dia memang mampunya 2 anak lebih sehat misalkan, ya udah gak apa-apa gitu. Karena mampunya segitu dengan memperhatikan kualitasnya gitu. Jadi di sini 2 anak berkualitas itu lebih baik daripada 12 anak yang tidak berkualitas. Tetapi alangkah baiknya banyak anak tetapi berkualitas. Ya. Terus yang selanjutnya di sini juga dikatakan dalam sebuah hadis, engkau meninggalkan keturunan yang berkecukupan dan sejahtera. Dalam artian sejahtera di sini cukup gizinya gitu, cukup kebutuhannya, cukup pendidikannya dan lain sebagainya. Itu lebih baik daripada kalian meninggal dengan meninggalkan keturunan yang papa meminta-minta kepada manusia gitu. Nah itu diperkuat dalam hadis Nabi tersebut. Nah jadi Ibu, pada kesimpulannya KB itu diperbolehkan. Itu tergantung lagi, balik lagi ke niat kita ya. Apakah misalkan kita niatnya untuk memberikan untuk menjadikan keluarga yang berkualitas, misalkan dari segi pendidikan dan lain sebagainya, itu maka diperbolehkan. Seperti penggunaan kondom, kan itu tuh sebenarnya ya sementara gitu, kondom, terus suntik, terus implan, terus IUD, terus satu lagi apa KB gitu ya. Nah kalau dalam Islam itu diperbolehkan, tetapi yang steril itu ada pro kontranya gitu. Ada yang juga membolehkan, ada juga yang mengharapkan. Katanya itu dapat merusak organ yang ada di dalam tubuh kita, jadi kayak menzalimi diri sendiri gitu. Tetapi nanti kembali lagi, jika sekiranya darurat keadaannya, seperti misalkan seorang ibu itu di umur 35 tahun ke atas tuh, dia mempunyai penyakit yang komplikasi misalkan sehingga dia tidak bisa hamil lagi, maka itu diperbolehkan steril gitu kalau dalam pandangan Islam. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kurangnya ya Bu, karena saya di sini masih
masih dalam tahap pembelajaran gitu. Hatur nuhun kepada ibu-ibu semua yang sudah berkenan hadir di tempat ini. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.